Satu Serdadu Malaysia menyerbu wilayah Republik Indonesia. Dua sukarelawan akan menyerbu wilayah Kalimantan Utara. Ada 10 Serdadu Malaysia masuk Republik Indonesia, 100 sukarelawan masuk Kalimantan Utara. Ada 1000 Serdadu Malaysia memasuki wilayah Republik Indonesia, 10.000 sukarelawan akan tertumpah. 2 minggu kemudian, Soekarno secara resmi membentuk Komando Siaga atau KOGA dengan Laksamana Omar Dhani sebagai panglima. KOGA menyusun taktik dan strategi militer di perbatasan. Persiapan penggunaan pasukan pun dilakukan. Pesawat-pesawat tempur dan logistik digerakkan. Pasukan-pasukan gabungan dari semua unsur kekuatan diterjunkan ke perbatasan Kalimantan Utara dan Sumatera. Keputusan politik konfrontasi yang diambil Soekarno memang mendapat dukungan luas. Bagi kalangan angkatan perang, terutama angkatan darat, konfrontasi ini sungguh tidak menguntungkan pihak RI. Selain perlu masa konsolidasi setelah operasi pembebasan Irian Barat, perbandingan kekuatan Malaysia yang didukung Inggris, Australia, dan Selandia Baru tidaklah seimbang. Inilah yang menimbulkan kesan militer melakukan kebijakan presiden dengan setengah hati. Dan kelak, sikap ini menjadi salah satu pendorong yang mempercepat proses perundingan penyelesaian konfrontasi. Bagi Soekarno dan pendukungnya, sikap sekelompok militer ini dianggap sebagai sabotase. Sadar akan minimnya kekuatan tempur RI, Komando Siaga memilih taktik dan strategi dengan mengarahkan dan mengedepankan pasukan sukarelawan. Ribuan sukarelawan dari berbagai daerah disusupkan ke Kalimantan Utara dan hanya sedikit melibatkan pasukan reguler. Kesatuan Tugas Operasional KKO Angkatan Laut dan 1 peloton khusus intelijen berkekuatan 530 personil bahkan sudah disusupkan di wilayah Kalimantan Utara sejak September 1963. Pasukan dan sukarelawan melakukan penyamaran sebagai pasukan rakyat Kalimantan Utara, PARAKU. Masuknya pasukan dan sukarelawan Indonesia mampu membangkitkan semangat perlawanan lokal terhadap gerakan menolak federasi di Brunei, Sarawak, dan Sabah. Kita telah menyiapkan pasukan-pasukan tempur baik yang di daerah Medan maupun yang di Kalimantan Barat. Dan untuk itu pun kita telah juga mengadakan suatu persiapan-persiapan tertentu, termasuk persiapan dari Angkatan Udara sendiri yang pada waktu itu sampai kita pernah semacam show of force dengan pesawat TU-16 itu terbang rendah di kota Sultan, Kalimantan Utara. Nah, ini juga cukup menggegerkan pada waktu itu karena ya hanya kita tunjukkan bahwa dalam sekejap mata kita ini dari Madiun sampai ke Kalimantan Utara itu tidak soal. Antara lain misalnya ngedrop pasukan payung kita di daerah Semenanjung Malaysia, juga oleh pasukan marinir kita KKU yang didaratkan di daerah perminyakan di Singapura.